Halo teman-teman, balik lagi sama aku Lisa. Di video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai fitur manufaktur yang ada di aplikasi Odoo versi 16. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai fitur manufacturing order by root. Tapi kalau untuk yang work center nanti kita akan lanjutkan di video yang berikutnya ya. Jadi kita langsung aja untuk ke modul manufaktur di sini. Penjelasan manufaktur akan aku jelaskan secara teknis dan juga ekonomis. Kalau misalnya secara teknis, manufaktur adalah pengolahan bahan mentah dengan melalui proses kimia dan fisika yang bertujuan untuk mengubah bentuk, sifat, dan tampilan produk. Kegiatan manufaktur mencakup proses perakitan beberapa komponen hingga menjadi produk utuh. Secara ekonomis adalah proses transformasi bahan mentah menjadi bentuk yang memiliki nilai tambah melalui satu atau lebih proses perakitan. Jadi untuk kata kunci dari proses manufaktur ini adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi melalui proses kimia maupun fisika ataupun melalui proses perakitan gitu ya. Dan untuk kegunaan dari modul manufaktur di aplikasi Odoo adalah jadi merupakan alat yang dapat membantu bisnis mengelola proses manufaktur. Modul ini memberikan sejumlah manfaat termasuk kemampuan untuk melacak produksi, mengelola inventaris atau persediaan barang, dan kontrol kualitas. Modul ini juga menyediakan alat untuk analisis biaya dan pengembangan produk. Modul manufaktur di Odoo ERP dapat membantu bisnis merampingkan operasi bisnis dan meningkatkan laba. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai dan melakukan simulasi terkait manufacturing order by root. Jadi sebenarnya apa sih manufacturing order by root? Jadi manufacturing order itu ya seperti biasa kita melakukan order produk manufaktur gitu ya. Tapi dengan bedanya itu dengan menggunakan root. Jadi root pada warehouse ini berfungsi jika ada sales order yang menggunakan warehouse tersebut dan ternyata stoknya kurang, maka akan langsung membuat purchase RFQ atau request for quotations. Jadi misalnya kita ada sales order nih kepada customer tapi stoknya tuh kurang gitu di warehouse. Nah, jadi misalnya kurang, kita langsung membuat purchase RFQ atau request for quotations. Jadi supaya lebih mudah memahaminya, kita langsung saja melakukan simulasi di aplikasi Odoo-nya. Kita masuk ke Odoo-nya. Nah, di sini teman-teman pastikan sudah melakukan aktivasi modul manufacturing, inventory, dan juga purchase ya. Jadi untuk yang pertama, mula-mula tuh kita masuk ke modul inventory. Terus kemudian kita masuk ke configurations, kemudian ke settings. Nah, kemudian kita scrolling aja ke bawah, nanti kita akan menemukan menu yang namanya warehouse. Nah, di warehouse ini sudah ketemu, kita klik atau melakukan checklist pada multi-step routes. Jadi supaya kita bisa membuat rute baru gitu. Kalau misalnya nih udah nih teman-teman udah checklist, kemudian teman-teman bisa save, kemudian teman-teman bisa refresh supaya toolbar di sini tuh nanti muncul warehouse. Sekarang kita klik ke warehouse. Nah, kemudian di sini nanti bakal ada warehouse yang udah tersedia. Aku akan pakai di sini aja. Bedanya mungkin tadi warehouse-nya aku rename gitu jadi gudang A, atau teman-teman bisa bikin baru, klik di sini, klik new. Aku akan menggunakan yang ini saja, gudang A. Aku klik. Kemudian kita klik yang roots di sini ya, di kanan atas. Nah, di sini aku akan membuat warehouse roots yang baru. Nah, di sini rutenya aku namakan sebagai make to order dalam kurung MTO. Nah, kemudian setelah seperti ini kita tambahin di sini ya actionnya. Kita tunggu nanti sampai ada pop-up berupa formnya gitu untuk membuat roots. Nah, seperti ini. Kita namakan aja make to order atau MTO. Kemudian actionnya itu push to, operation type-nya
Ini ya, internal transfer, search location-nya. Ini otomatis ya, warehouse stock. Destination location-nya aku ganti menjadi partners atau customers. Udah, misalnya sudah seperti ini, kita klik save and close. Ini kita tutup dulu deh. Kayaknya tadi ada error. Bentar, aku discard dulu aja. Kita klik OK. Nggak apa-apa kalau ada error-error, mungkin masalah sama servernya. Jadi kita ulang lagi yang tadi ya. Jadi name-nya itu adalah make to order atau MTO. Kemudian operation type-nya itu actionnya itu push to ya. Ini push to, kemudian operation type-nya itu internal transfer. Nah, destination location-nya itu adalah warehouse stock, partners atau customer. Kemudian kita klik save and close. Kita balik dulu aja deh guys. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk ke warehouse seperti ini, kita klik yang sudah tersedia. Kemudian kita klik routes yang di sebelah kanan atas. Nah, kemudian tadi kan aku sudah bikin ya, jadi aku klik aja deh yang tadi. Kemudian kita tambahkan. Oh, ini jadi banyak banget ya. Jadi kita hapus aja. Jadi cuma satu. Nah, kalau udah seperti ini kita save. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita klik yang products ya. Jadi kita coba membuat sebuah products. Nah, kemudian kita klik yang new di sini. Kemudian produk name-nya kita tulis misalnya mouse razor gitu ya, mouse razor. Kemudian kita klik yang di inventory di sini. Kita ganti menjadi make to order. Setelah itu langsung aja kita save. Nah, kalau misalnya udah di save seperti ini, kita coba melakukan pembelian barang dengan produk yang tadi kita sudah daftarkan gitu. Pertama kita masuk ke module purchase dulu. Kita akan membuat quotations, request for quotations. Nah, di sini kita coba klik new. Vendornya misalnya Abigail Peterson. Kemudian kita add products. Jadi kan mouse razor ya, mouse razor. Kemudian misalnya kuantitinya aku mau beli 3. Aku mau beli 3, harga satunya misalnya 150.000. Nah, jadi segini ya. Jadinya 499.500. Nah, setelah seperti ini kita coba save dulu request for quotations kita. Nah, ini udah. Kemudian kita klik confirm order.
Oke, confirm order tadi kita sudah selesai. Kemudian kita klik yang receive products di sini. Setelah barangnya kita minta, kita beli gitu kan, kemudian barangnya datang, kita receive products. Nah, sebelum kita validate, kita coba masuk ke dalam inventory dulu ya. Coba lihat products dulu deh. Kita lihat products. Kita masuk ke inventory deh. Inventory dulu ya. Sebentar. Kita masuk ke inventory dulu. Nah, di mode inventory ini kita bisa ngelihat kalau ada one to process ya. Jadi yang tadi kita bikin itu masih belum divalidasi di purchase ordernya nih. Ini ya, kita coba dulu masuk ke purchase order yang tadi. Kita klik yang ini ya. Terus sebentar. Kemudian kita klik receive products lagi. Kita klik validate. Kita apply aja. Nah, jadi yang dannya nanti bakal sesuai sama yang tadi kita beli gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di inventory. Nah, sekarang to process ya, kita klik dulu nih inventory-nya. Yang di bagian ini, kemudian kita klik tadi yang PO13 ya. Yang paling bawah ini. Kita klik dulu. Nah, ini ya tadi yang mouse razor. Kemudian kita validate di internal transfer. Supaya nanti dia udah masuk ke routes yang sudah kita tentukan. Kemudian kita klik apply. Nah, ini berarti di internal transfer gudangnya udah kita pindahkan ya. Kita bisa lihat di reporting, kemudian di stock moves. Nah, di sini bisa terlihat kalau yang tadi kita beli itu sudah pindah gitu ya dari warehouse stock ke partners atau customer sesuai dengan routes yang udah kita bikin. Nah, kalau misalnya routes-nya udah berfungsi dengan baik, sekarang kita mau bikin manufacturing orders-nya. Caranya kita masuk ke manufacturing sini. Nah, kita ke products dulu ya sebelum kita masuk ke manufacturing orders-nya. Kita klik new. Kita bikin untuk nama produknya itu lemari kayu merek B misalnya. Kemudian kita klik inventory. Kemudian kita ganti routes-nya menjadi make to order. Kalau sudah, kita langsung save saja. Nah, kalau misalnya udah di save seperti ini, kita langsung klik yang bill of materials ya. Fungsinya kita mau coba untuk melakukan detailing. Ini kita klik new dulu. Kayak kita ngedetailing bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat lemari kayu merek B ini. Komponennya nih, komponennya aku butuh misalnya screw, aku pasti butuh skrup ya. Kemudian aku butuh
wood panel. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kuantitinya untuk screw aku butuh 10 gitu. Untuk wood panelnya aku butuh 5. Aku udah seperti ini. Ini kita save dulu aja. Nah, kalau misalnya kita udah save nih, kita masuk lagi ke manufacturing orders. Kita klik new. Kemudian kita klik produknya lemari kayu merek B. Nah, nanti otomatis yang tadi kita tulis tuh yang screw dan wood panelnya akan otomatis dia masuk ke sini ya. Jadi langsung aja kita save dulu. Kemudian kita klik confirm. Nah, seperti ini. Kemudian kalau udah seperti ini, kita langsung klik mark as done. Kita klik apply saja. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya sudah selesai kita buat, manufacturing ordersnya bakal seperti ini untuk tampilannya. Mungkin sekian untuk video tutorial manufacturing orders by Ruth dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.